Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aksela Safir Andriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah pengantar manajemen semester 2. Selama mengikuti perkuliahan, saya belajar bahwa manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dari sini terlihat bahwa manajemen tidak hanya diterapkan dalam perusahaan, tetapi juga dapat digunakan dalam sebuah organisasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama satu semester ini, saya mempelajari berbagai materi mulai dari pengertian dan konsep dasar manajemen, perkembangan teori manajemen, fungsi-fungsi manajemen, proses pengambilan keputusan, sampai peran seseorang manajer dalam mengelola organisasi. Dari seluruh materi tersebut, saya memahami bahwa semua bagian saling berhubungan dan saling melengkapi. Setiap fungsi memiliki peran masing-masing sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, materi mengenai perkembangan teori manajemen memberikan gambaran bahwa ilmu manajemen terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda, namun semua bertujuan untuk membantu organisasi bekerja secara lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Materi berikutnya membahas fungsi-fungsi manajemen yang lebih dikenal dengan POSC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setelah tujuan ditetapkan melalui planning, organisasi perlu mengatur sumber daya yang dimiliki, mengarahkan seluruh anggota agar bekerja sesuai rencana, kemudian melakukan pengawasan untuk memastikan tujuan dapat tercapai. Pada materi pengambilan keputusan, saya belajar bahwa seorang manajer perlu melalui beberapa tahapan sebelum menentukan keputusan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun beberapa alternatif solusi, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif, hingga memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, terdapat materi mengenai peran dan keterampilan manajer. Seorang manajer tidak hanya bertugas memimpin, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan konseptual, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam organisasi. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, fungsi perencanaan atau planning menjadi materi yang paling saya pahami. Planning merupakan awal yang menjadi dasar bagi seluruh fungsi manajemen lainnya. Sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, strategi yang tepat, serta langkah-langkah yang akan dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Tanpa adanya perencanaan yang baik, proses pengorganisasian, pengarahan, maupun pengawasan tentu akan sulit berjalan secara maksimal. Melalui materi tersebut, saya memahami bahwa penyusunan perencanaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebuah organisasi perlu menganalisis kondisi internal dan eksternal. Salah satunya menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Selain itu, terdapat konsep SMART yang membantu menetapkan tujuan agar lebih spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Dalam proses perencanaan juga terdapat beberapa tahapan penting, yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif strategi, mengevaluasi setiap alternatif, memilih strategi terbaik, kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasi hasilnya. Evaluasi menjadi bagian penting karena dapat menunjukkan apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan sesuai tujuan atau masih memerlukan perbaikan.
Materi planning terasa paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, konsep ini dapat diterapkan dalam menyusun jadwal kuliah, mengatur waktu belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya, serta menentukan target yang ingin dicapai setiap semesternya. Dengan adanya perencanaan yang baik, setiap kegiatan menjadi lebih terarah dan penggunaan waktu pun menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, mata kuliah pengantar manajemen memberikan banyak wawasan mengenai bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya melalui proses manajemen yang terstruktur. Semua fungsi manajemen memiliki peran yang sangat penting, tetapi planning menjadi fondasi utama karena setiap kegiatan selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Ketika perencanaan disusun dengan baik, fungsi-fungsi manajemen lainnya akan lebih mudah dijalankan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Demikian pemaparan materi yang saya bisa sampaikan selama saya mempelajari mata perkuliahan pengantar manajemen semester 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.